Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qaddimu amalakum lid-daril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah, amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji seraya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada pagi yang penuh barakah ini, di hari Jumat di dalam bulan suci Ramadan, kita mampu melawan berbagai macam godaan-godaan sehingga kita dapat kembali melangkahkan kaki kita ke rumah Allah dalam satu tujuan, yaitu melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Selanjutnya selawat bermahkotakan dengan salam tetap selalu senantiasa tercurahkan kepada pahlawan pemuda revolusi Islam sedunia. Beliaulah yang telah merubah pola pikir umat manusia dan membawa kita manusia dari zaman menyembah Lata, Uzza dan berhala ke zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Imam besar Masjid Jami yang kita muliakan, para pengurus masjid, guru-guru kami sekalian, dan yang teristimewa kepada seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita sudah memasuki dalam tahap yang kedua, di ambang tahap yang kedua, yakni 10 yang kedua. Artinya tahap yang pertama telah kita lalui, yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala 10 amal ibadah yang telah kita lakukan, baik itu ibadah pada malam hari maupun ibadah pada siang hari, agar Allah senantiasa memberikan selalu rahmatnya kepada kita. Dan pada pagi ini kita berada di ambang, di ujung akhir daripada tahap yang kedua, yaitu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus selalu berdoa kepada Allah, harus merasa dalam diri kita memiliki sifat khauf, takut. Apakah dosa yang selama ini telah kita lakukan semenjak kita balik sampai pada hari ini, apakah Allah Subhanahu wa taala telah memaafkannya ataupun tidak? Maka kesempatan tidak lama lagi pada tahap yang kedua ini, marilah kita rebut untuk kita selalu meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela bagi orang-orang yang memang dia tidak mendapat keampunan di dalam bulan suci Ramadan, diakibatkan karena mungkin orang tersebut sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sangat mencela bagi orang-orang yang dia sudah diberikan kesempatan hidup di atas permukaan bumi Allah di dalam bulan suci Ramadan, tetapi bulan Ramadan habis begitu saja, tetapi pengampunan tidak didapatkannya. Maka ini yang Rasulullah mencela. Maka saya mengajak pada kesempatan yang singkat ini, ada 3 amal utama yang harus kita lakukan untuk memenuhi pada 10 yang akhir. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan yang bahwa pekerjaan amal utama yang harus kita lakukan pada 10 yang akhir, salah satunya adalah kita untuk memperbanyak sedekah. Secara kalimat, memperbanyak sedekah
adalah berarti menunjukkan kepada kita untuk apabila biasanya kita sering bersedekah, tetapi dalam 10 yang akhir nantinya kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Dan juga amal-amal ibadah yang lain yang memang pada 10 yang akhir baginda sangat mencinta terhadap orang-orang yang di samping banyak bersedekah, dia juga memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka yang pertama memperbanyak sedekah, yang kedua adalah kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kata-kata memenuhi berarti kita sudah memberikan nafkah, baik itu lahir maupun batin terhadap keluarga kita. Tetapi Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang 10 akhir Ramadan, dia untuk memenuhi apa saja kebutuhan keluarganya yang memang belum cukup, kesempatan baginya untuk memenuhi bagi keluarga-keluarganya sendiri. Dan yang selanjutnya, dalam 10 yang akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang-orang yang memang selalu berbuat baik sesama manusia. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas permukaan bumi ini pasti tidak terlepas, kita pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan daripada orang lain. Di ketika kita sakit, pasti kita membutuhkan pertolongan saudara kita. Di ketika kita perlu untuk membeli sesuatu kebutuhan, di ketika kita tidak ada uang, pasti kita mungkin perlu untuk menghutang uang-uang daripada saudara-saudara kita. Maka berbuat baiklah kita sesama dengan manusia. Jangan sampai hadirin, seandainya kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan sampai gara-gara kita menjadi orang-orang lain adalah melarat. Jangan sampai ada kita orang-orang lain merasa tersakiti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itulah orang-orang yang dapat diambil manfaat oleh orang lain. Maka hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin mencintai saudara-saudara kita, mungkin getanyo sayang kepada saudara-saudara getanyo. Boleh kita cinta sayang terhadap saudara-saudara kita, tapi cintailah itu cuman sewajarnya saja. Qalal hukama ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu cuman sewajarnya saja. Habis dah katanya cinta galak kepada saudara manusia. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Hana tatu kadang mana tahu nanti orang yang memang paling kita cintai suatu saat menjadi orang yang paling kita benci. Abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bencilah orang yang kamu benci itu cuman sewajarnya saja. Mungkin kita pernah membenci seseorang, kita mungkin pernah membenci tetangga kita, tetapi bek tamu habis getanyo bengih terhadap saudara-saudara getanyo. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Mungkin mana tahu orang yang paling kita benci suatu saat menjadi orang yang paling kita cinta. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena di lapangan telah terbukti yang bahwa jangan sampai terjadi pada diri kita, apalagi ini dalam momentum bulan suci Ramadan. Marilah kita sesama tetangga, terlebih-lebih kita dalam keluarga sendiri mungkin sampai saat ini yang golong tak pegahaba dari Ramadan pertama sampai ke Rabi Ramadan, kita belum pernah berbicara dengan saudara-saudara kita gara-gara satu dan lain hal mungkin, baik itu dalam segi jabatan, baik itu dalam segi permasalahan-permasalahan. Dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Jangan kita suka untuk saling menyalahkan orang lain. Si A menyalahkan si B, si B menyalahkan si C. Kita anggap bahwa diri kita yang benar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci terhadap orang-orang yang demikian.
Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai sejelek-jelek apapun yang dilakukan oleh saudara kita, maka kita selaku orang yang beriman, selaku orang yang sesama Islam, kita untuk saling menjaga hati dan perasaan daripada saudara-saudara kita. Karena penyakit hati itu memang sudah membabi buta dalam diri kita masing-masing. Penyakit hati itu memang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Tinggal kita petimang sagai. Baik itu sifat takabur, baik itu sifat-sifat yang lain, itu adalah penyakit-penyakit yang memang sudah ada pada diri kita. Maka tugas sebagai kita manusia untuk bisa menjaganya, supaya kita bisa untuk mengontrol sifat-sifat tersebut, supaya tidak termasuk ke dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, amal utama yang harus kita lakukan dalam 10 Ramadan yang akhir nantinya, di samping kita untuk memperbanyak sedekah, yang kedua memperbanyaklah membaca Al-Quran. Kita yakin dengan hakul yakin yang bahwa hari ulang tahun Al-Quran itulah dalam bulan suci Ramadan. Mari kita membuat sebuah kado yang begitu spesial terhadap Al-Quran, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Dalam referensi Al-Quran mungkin sering ayat yang telah dibacakan oleh imam-imam kita di ketika melaksanakan salat tarawih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di dalam bulan suci Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Sudah pantas dan wajar hadirin sekalian, 10 yang akhir ini mari kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin pada awal Ramadan, pada tahap yang pertama kita mungkin ada membaca Al-Quran, tetapi pada 10 yang akhir ini untuk kita lebih memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan habis begitu saja, satu ayat pun kita belum pernah membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, mungkin memegangnya saja kita tidak pernah. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Yang harus kita pikir jino hadirin sekalian, apa yang harus kita pikirkan sekarang? Umur begitu hari, semakin hari semakin lanjut, kekuatan kita semakin hari kian semakin menurun, pemikiran otak kita semakin hari kian semakin lemah. Maka kalau bukan sekarang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan kita harapkan nantinya, biar bulan Ramadan tahun depan nanti saya akan khatam Al-Quran. Belum tentu. Ramadan yang akan datang belum menjadi satu jaminan bagi kita akan bisa hidup kembali dalam Ramadan tersebut. Maka jadikanlah hadirin momentum Ramadan tahun ini menjadi momentum Ramadan perpisahan bagi kita. Kita anggap saja Ramadan yang akan datang kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita setiap detik, setiap waktu, dimanapun ada tempat-tempat ibadah, kita tetap selalu memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang terakhir, amalan utama yang harus kita lakukan di dalam kita memenuhi 10 yang akhir, yaitu di samping kita memperbanyak sedekah, yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran, yang ketiga adalah memperbanyak iktikaf di dalam masjid. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di ketika 10 yang akhir, beliau mengajak keluarga beliau mengajak anak-anak beliau untuk melakukan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Maka pantas dan wajar kita selaku umatnya untuk selalu beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 malam kita tinggalkan rumah yang telah kita hias dengan begitu indah. 10 malam kita korbankan untuk kita tinggalkan tempat tidur yang begitu mewah, mungkin yang telah kita beli. Tidak apa-apa, cuman 10 malam saja. Maka dengan demikian, apabila kesempatan Ramadan ini tidak mampu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, jangan harap hadirin Ramadan yang akan datang akan kembali kita toreh tinta emas yang dapat kita petik di ketika kita dapat mengambil hikmah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, semasih nyawa masih dikandung badan, semasih ayam masih berkokok di pagi hari, semasih ombak bergulung-gulung di lautan, kesempatan itulah masih berada pada diri kita masing-masing. Mari kita pergunakan umur yang masih Allah titipkan kepada kita. Ingat, khairun nas man tala umurhu fahasuna amalu. Orang yang paling baik, kata Nabi, adalah semakin panjang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin baik pula amal ibadahnya kepada Allah. Wa syarrun nas man tala umurhu wa sa'a amalu. Orang yang paling buruk adalah semakin panjang umur diberikan oleh Allah, semakin buruk pula amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang singkat ini, marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Hasibu qabla an tuhasabu. Marilah sama-sama kita untuk mengira berapa puluh tahun kita telah hidup di atas permukaan bumi Allah ini. Berapa tahun dengan umur yang telah Allah berikan dapat kita manfaatkan ke jalan yang Allah ridai. Namun sebaliknya, coba kita introspeksi diri kita. Umur semakin lama semakin lanjut. Kita mungkin telah hidup 63 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Apakah lebih banyak amal ibadah ataupun lebih banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan? Maka sebelum Ramadan ini berpisah dengan kita, marilah kita untuk selalu meminta ampun kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah, dan senantiasa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, dan Allah juga Maha Penyayang. Walaupun sebanyak buih yang berada di lautan dosa-dosa yang telah kita lakukan, di dalam bulan Ramadan inilah momentum yang paling tepat bagi kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dosa mungkin pernah kita lakukan terhadap sesama manusia. Kita telah meminta ampun kepada Allah, meminta maaflah kita sesama dengan manusia. Karena identik kita dengan sesama manusia, kita meminta maaf di ketika hadir lebaran. Wate ororaya nyan baru telah kemah ngun saudara-saudara getanyo. Nyan pi wate telah kemah ngun saudara-saudara getanyo. Di ketika kita meminta maaf dengan saudara-saudara kita, kita tidak pernah melantunkan perkataan dosa yang telah kita lakukan terhadap saudara kita. Cuman mohon maaf lahir dan batin. Kita tidak pernah mengatakan dosa yang pernah kita lakukan terhadap orang yang pernah kita zalimi mungkin. Maka jangan kita tunggu momen daripada hari raya. Hana pehta prehtro wate ora raya baru telah kemah. Mungkin kita sebelum lebaran telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nilai mumtaz, nilai kumlot yang kita dapati hablum minallah, kalau hablum minan nas ini kita tidak baik, sama juga Allah belum mengampuninya apabila kita belum meminta maaf terhadap sesama kita manusia. Maka hadirin sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah hablum minallah mungkin telah kita jaga dengan begitu baik. Baik itu ibadah pada pagi hari semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Begitu juga pada qiyamul lail dengan berbagai macam aktivitas kegiatan kebajikan yang telah kita lakukan. Itu adalah ibadah kita, hablum minallah kepada Allah. Tetapi kita jangan lupa, kita masih ada hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Marilah, kalau memang mungkin dulunya kita pernah marah-marahan, mungkin kita pernah mendolimi saudara-saudara kita, sebelum Ramadan ini berpisah, untuk kita selalu meminta maaf kepada mereka. Kita anggap saja bahwa itu adalah kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Dan kita sesama manusia, sebanyak apapun kesalahan saudara-saudara kita, baik itu dosa besar, baik itu dosa kecil, kita untuk dapat memaafkannya. Supaya apa? Supaya kita dengan Allah baik, dan juga kita dengan sesama manusia juga akan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Sebagai kesimpulan, marilah sisa-sisa Ramadan nantinya pada 10 yang akhir kita untuk melaksanakan 3 amalan utama yang telah saya katakan tadi. Yang pertama, kita untuk memperbanyak sedekah. Yang kedua, kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan juga kita untuk memperbanyak
banyak iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir Ramadan nantinya kita akan diberikan satu predikat yang begitu indah, yaitu titil la'allakum tattaqun. Dan kita doakan kepada Allah, khususnya hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada subuh ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan selalu kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mengisi sisa-sisa Ramadan. Maka pada akhirnya nanti kita akan dipertempatkan dalam syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.